Halo kawan-kawan, selamat datang di Pandu Kerja Tuntas atau Panduan Pengisian Kertas Kerja Maturitas SPIP. Tahukah kawan-kawan terkait SPIP? Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP adalah suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa entitas pemerintah menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik dan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengapa instansi harus menjalankan SPIP? Karena hal ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 Ayat 1 yang menyatakan Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47 Ayat 1 mewajibkan setiap kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan SPIP. Selanjutnya, mengapa harus mengisi kertas kerja SPIP? Karena kertas kerja SPIP merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menuangkan hasil serta bukti berkaitan dengan SPIP. Dalam hal ini, BPKP telah merumuskan sebuah kertas kerja dan ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dengan komponen penilaian meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan. Bagaimana dengan indeks pengerjaan SPIP di LPSK? Tahun 2022, LPSK memperoleh level maturitas SPIP yaitu level 3 atau terdefinisi. Maksudnya adalah organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Dalam rangka meningkatkan level maturitas SPIP di LPSK, maka diperlukannya pemahaman terkait langkah-langkah pengisian kertas kerja SPIP. Video pandu kerja tuntas ini akan membahas secara rinci langkah-langkah pengisian kertas kerja maturitas sistem pengendalian intern pemerintah. Langkah pertama adalah buka file kertas kerja penilaian mandiri maturitas SPIP. Maka tampilan awal pada kertas kerja yaitu pada gambar di samping ini. Kakalit SPIP ini akan otomatis terisi saat kita menyelesaikan kertas kerja utama. Langkah kedua adalah kakalit 1 KL pada gambar di samping ini juga akan otomatis terisi saat kita menyelesaikan KKE 1.1 Sastra, KKE 1.2 Saspro, KKE 2.1 Saskek, dan KKE 2.2 RO. Langkah ketiga adalah isi kolom warna hijau dari sasaran strategis KL sampai kolom target kinerja tepat sesuai bukti dukungan pada kertas kerja 1.1 penetapan tujuan atau sasaran strategi KL. Langkah selanjutnya adalah mengisi kertas kerja KKE 1.2 terkait sasaran program, KKE 2.1 terkait sasaran kegiatan, dan KKE 2.2 terkait rincian output, seperti halnya pada kertas kerja sasaran strategis serta tepat sesuai bukti dukungan. Langkah kelima, kakalit 2 KL pada gambar di samping ini juga akan otomatis terisi saat kita menyelesaikan KK3.1, KK3.2, KK3.3, dan KK3.4. Langkah keenam adalah mengisi kertas kerja struktur dan proses. From struktur dan proses ini, Anda akan menilai 4 indikator pencapaian tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Lakukan penilaian masing-masing parameter berdasarkan panduan penilaian yang terdapat pada kolom uraian kriteria dengan nilai kriteria tertinggi, yaitu level A sama dengan 5, sampai yang terendah yaitu level E sama dengan 1. Penilaian bukti dukung ini bersifat akumulatif sehingga jika mengisikan nilai 3, maka bukti dukung pada level di bawahnya sudah harus terpenuhi. Terkait dengan KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, KK 3.4 terdapat penjelasan setiap parameternya. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan parameter strukpro. Langkah ke-7, KK-3 pada gambar di samping ini juga akan otomatis terisi saat kita menyelesaikan KK 5.1a, KK 5.1b, KK 5.2, KK 6, KK 7, dan KK 8. Langkah ke-8, isi kertas kerja 5.1a yaitu penilaian capaian sasaran strategis KL pada kolom warna biru dari sasaran strategis KL sampai kolom capaian sesuai bukti dukungan. Selanjutnya, isi kertas kerja KK 5.1b yaitu penilaian capaian sasaran program KL dan KK 5.2 penilaian capaian output KL seperti halnya pada KK 5.1a serta tepat sesuai bukti dukungan. Langkah ke-9, pada kertas kerja 6 yaitu penilaian pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan, isi kolom T1 sampai dengan T5 sesuai bukti dukungan. Langkah ke-10, pada kertas kerja 7 yaitu penilaian pencapaian tujuan pengamanan aset negara atau daerah, isi pada kolom berdasarkan hasil analisis dan pada sel berwarna biru dapat disesuaikan dengan bukti dukungan. Langkah terakhir, mengisi kertas kerja 8, penilaian pencapaian tujuan yaitu ketaatan pada peraturan perundang-undangan, isi kolom T1 sampai dengan T5 sesuai bukti dukungan. Dengan ini, proses pengisian kertas kerja SPIP telah selesai. Mari pahami prosedur penilaian maturitas SPIP supaya dapat meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan LPSK menjadi level 4 atau terkelola dan terukur. Sekian video pandu kerja tuntas yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih teman-teman.